tentang keutamaan seorang yang dermawan, dan kedermawanan tidak hanya terbatas pada harta, tapi juga dermawan terkait dengan dirinya, yaitu misalnya mudah memaafkan. Harusnya dia marah, maka dia memaafkan karena dia dermawan, ya, sehingga dia kemarahannya istilahnya dia buang, ya, karena jiwanya dermawan. Kemudian juga kedermawanan juga bisa jadi terkait dengan waktu. Dia mengorbankan sebagian waktunya untuk membantu saudaranya, ya. Ini juga adalah dermawan, ya. Bantu kedermawanan juga dengan ilmunya. Dia dermawan dengan ilmunya sehingga dia tidak pelit dengan ilmunya. Dia berjuang menyebarkan ilmu misalnya, ya. Jadi kedermawanan itu banyak. Bukan hanya dermawan pada harta, tapi dermawan dalam banyak hal. Dan ini kembali kepada jiwa yang dermawan. Kita bacakan hadis yang pertama, kata Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Ibni Ajlan anil Qaqa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah namanya kekayaan adalah dengan banyaknya harta. Al-arad maksudnya aset. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset. Walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi namanya kekayaan adalah kaya jiwa, ya. Kaya jiwa. Nah, kalau jiwa sudah merasa kaya, ya, sudah merasa cukup, maka dia akan mudah untuk dermawan. Dermawan harta, dermawan waktu, dermawan keegoannya dia dermawakan, dia dermakan, ya. Dia tidak marah, ya. Dia mudah memaafkan. Ini kembali semua kepada jiwa yang kuat, jiwa yang merasa cukup, ya. Maka pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kedermawanan bukan, atau kekayaan bukan hanya pada harta, bahkan sungguhnya kekayaan yang sungguhnya adalah kembali kepada kayanya jiwa, ya. Tentu kita tahu orang yang punya harta kaya, ya. Tapi itu bukan kaya yang sesungguhnya. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, ya. Seperti sabda Nabi SAW, laisa syadid bisur'ah, innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seperti kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat sungguhnya adalah yang bisa mengontrol jiwanya ketika sedang marah. Semua orang tahu kalau orang juara gulat dia jago, ya. Tetapi Rasulullah ingin menjelaskan ada jago yang lebih daripada itu, yang sesungguhnya jago sejati, yaitu yang bisa mengontrol jiwanya ketika sedang marah. Orang punya harta jelas kaya, ya. Tetapi Rasulullah ingin menjelaskan ada kaya yang sesungguhnya adalah kaya apa? Kaya apa? Jiwa. Buktinya banyak orang kaya tapi seperti orang miskin. Dia punya harta banyak tapi dia tidak merasa cukup. Dan dia masih merasa ada keperluan yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena keinginannya banyak. Ketika dia sudah kaya, dia melihat yang lebih kaya, maka dia punya keinginan untuk bisa seperti orang itu atau mengungguli orang yang lebih kaya. Maka ketika itu dia merasa butuh, dia merasa kurang. Sehingga meskipun hartanya banyak, hakikatnya dia miskin. Hakikatnya dia miskin. Kenapa? Jiwanya belum kaya, karena masih ingin dan masih ingin dan masih ingin. Dan itulah kata Nabi SAW, lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan. Kalau seandainya seorang anak Adam diberi 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Ya, wala yamla'u jawfahu ila turab. Dan dia tidak akan bisa puas kecuali kalau mulutnya dimasukin pasir, kalau udah mati baru selesai. Ya, Allah sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah terlalaikan dari sikap banyak-banyakan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati baru kemudian berhenti. Orang yang melihat ke atas jiwanya tidak pernah kaya, selalu merasa kurang dan merasa kurang. Oleh karena kalau kita baca berita, yang koruptor bukan orang miskin, tapi orang kaya. Dia udah kaya tapi dia masih pingin. Yang gila jabatan bukan orang tidak punya jabatan, tapi terus dan tidak berhenti. Ya. Oleh karenanya kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa. Maka disitulah Nabi SAW menyuruh kita untuk sering lihat ke bawah. Ya, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum. Jangan lihat ke atas untuk urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah.
fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan sering melihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenyataan. Ya, betapa banyak orang yang sudah diberi kekayaan, diberikan harta, diberikan aset, tapi tidak pernah puas. Harta ibarat seperti air asin, semakin diminum semakin bikin apa? Bikin haus. Ya. Kalau dia tidak kontrol jiwanya, orientasinya bukan akhirat, dia tidak akan pernah selesai. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan orang yang cari harta, ya, terkadang dia menikmati hartanya tersebut lebih sedikit waktunya daripada mencarinya. Dia mencarinya dengan waktu banyak, kadang malam masih rapat, kadang jam 12 malam baru rapat, kadang dia nikmati cuma sedikit. Ya. Untuk sama istrinya jarang-jarang, untuk ketemu dengan anaknya aja susah. Untuk mengatur liburan sama anaknya pun setengah mati. Untuk bisa ngobrol sama istrinya enggak ada waktu, pulang masih rapat, masih telepon, masih berdering dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Waktunya habis untuk mencari harta sehingga dia saja untuk menikmati hartanya tidak banyak. Artinya nikmat yang dia rasakan tidak sebanding dengan perjuangan yang untuk dia raih. Oleh karenanya sebagai seorang muslim ya kita tahu kita disuruh mencari harta, Allah suruh ya. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di penjuru bumi, cari harta. Wa kulu min rizqi. Carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa butaghu indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa butaghu min fadlillah. Kalau selesai salat Jumat maka bertebarlah di atas muka bumi carilah karunia Allah. Tapi kita harus punya punya prinsip bahwasanya orientasi kita adalah apa? Akhirat. Bahwasanya yang paling penting adalah kaya jiwa. Kekayaan yang luar biasa adalah qanaah. Kapan seorang qanaah, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, takun agnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hatimu qanaah maka kau akan menjadi orang terkaya. Orang yang paling bahagia, jiwa yang paling tentram. Kapan? Ketika dia qanaah, Nah, sekarang kita hidup di zaman yang kita sulit untuk qanaah. Kenapa? Karena mata kita sering melihat kemewahan dunia. Sulit kita mau qanaah. Dulu Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Wahai Rasulullah, jangan kau panjangkan matamu untuk melihat kenikmatan dunia. Allah larang Nabi untuk apa? Lihat kenikmatan dunia yang itu adalah fitnah, kata Allah. Kami fitnah mereka. Ingat rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Nah sekarang kita buka medsos, kita lihat ini pamer kekayaan ini, pamer kekayaan itu, pamer kemewahan ini. Bukan cuma ahli dunia yang pamer kekayaan, terkadang ahli agama juga pamer apa? Kekayaan. Pamer ini, naik mobil inilah, naik. Sehingga akhirnya audiens pun melihat kepada kekayaan. Akhirnya tidak qanaah dengan yang dia miliki. Apalagi sebagian orang yang berilmu pamer privasinya dengan istrinya, privasinya dengan anaknya. Akhirnya mulailah orang-orang yang miskin ini mulai, "Mas, kamu kok enggak kayak gitu, Mas?" Ya, dari mana duit mau ke situ? Akhirnya tadinya bahagia jadi tidak bahagia. Akhirnya tadi qanaah jadi banyak apa? Nuntut. Oleh karenanya, kalau Nabi saja Allah tegur untuk tidak memanjangkan pandangannya melihat kemewahan-kemewahan dunia. Karena hati ini lemah. Apalagi kita. Maka amalkanlah hadis Nabi, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, masih banyak yang lebih susah daripada kita. Banyak sekali lebih susah daripada kita. Sehingga kita akan merasa tentram, ibadah kita bisa nyaman, orientasi kita akhirat. Tapi kalau sering lihat ke atas, susah. Ujian sekarang, zaman sekarang adalah mata ini, fudulun nazar, melihat yang tidak perlu. Ya, kapan kita buka medsos kita melihat kemewahan. Kapan kita buka medsos kita melihat apa? Kemewahan. Lihat inilah. Apalagi sebagian orang yang berintisab atau bernisbah kepada agama, berafiliasi kepada agama, juga sibuk pamer apa? Kekayaan.
Maka kapan kita mulai sibuk melihat yang di atas, apalagi ibu-ibu yang sukanya ngelihat apa? Di atas, ibu-ibu. Kasihan suaminya, Bu, ya. Lihat ini, lihat anu, lihat ini, lihat anu, ya. Lihat postingan jalan-jalan, lihat postingan ke luar negeri, lihat postingan naik mobil mewah, lihat postingan pergi ke tempat jalan-jalan yang mahal, ya. Lihat postingan ini, main-main dengan permainan yang mahal. Akhirnya suaminya ditagih, kapan Abi bisa kayak gitu? Tidak semua Abi punya duit. Banyak Abi yang masih banyak utang, ya. Boro-boro ngurusin jalan-jalan kayak gitu. Kontrakan aja belum bisa bayar. Makanya ibu bertakwa kepada Allah. Jangan maksa suaminya untuk yang aneh-aneh. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Wahai para istri Nabi, tetaplah di rumah-rumah kalian. Wanita solehah hobinya di rumah, bukan keluar-keluar. Bukan berarti dilarang jalan-jalan, boleh, tapi ya bukan kebiasaan, ya. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad." Bukanlah kekayaan adalah dengan banyaknya aset, walakinnal ghina ghina nafs, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Datang dalam satu hadis dari riwayat Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyaknya harta itulah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, ya secara kasat mata kaya dengan banyak aset. Kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW berkata, "Fatara qillatal mali huwal faqr." Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu sedikitnya harta, sedikitnya aset adalah kemiskinan? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, "Innamal ghina ghinal qalb." Sungguhnya kekayaan sungguhnya adalah kayanya apa? Jiwa. Wa innamal faqr faqrul qalb. Sungguhnya kemiskinan sungguhnya kemiskinan hati. Kita kadang-kadang saya kalau misalnya di Madinah ke Masjid Nabawi, kadang orang saya kenal orang yang biasa-biasa hidup biasa, susah, kontrakan, tapi senyum, bahagia, ketawa, subhanallah. Begitu kita ketemu dengan orang yang punya usaha ini, usaha ngeluh melulu, waduh sekarang begini, waduh sekarang begini. Dia naik mobil mewah, waduh sekarang susah. Yang satu jalan kaki enggak punya mobil, senyum-senyum. Itu benar ini, enggak main-main. Dia dengan mobil mewahnya tidak bahagia. Ada orang hasad sama dia sibuk pamer mobil mewahnya. Sibuk melihat komentar tentang mobil mewahnya, sibuk pamer ke keluarganya, ya. Sibuk bayar pajaknya. Yang satu jalan kaki, ketawa-ketiwi ke masjid, baca Quran, pulang, subhanallah. Qanaah itu luar biasa. Qanaah itu luar biasa. Jadi benar kata Nabi SAW yang innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan sungguhnya kaya hati. Wa innamal faqr faqrul qalb. Sungguhnya kemiskinan yang sejati adalah kemiskinan hati. Taib, oleh karenanya ini adalah motivasi dari Nabi SAW agar kita menjadi orang yang kaya hati, ya. Menjadi orang yang kaya. Apapun kondisi ekonomi kita, kita kaya atau kita miskin, ya, atau kita sedang-sedang berusaha untuk menjadi orang yang kaya hati. Tidak ada cara kecuali kita menjadikan akhirat adalah tujuan kita. Kalau kita punya harta, maka kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita, sehingga kita mudah berinfak harta kita. Kita tidak dilarang untuk kaya, punya aset, tetapi akhirat adalah orientasi. Sehingga kalau ada harta mudah untuk kita keluarkan. Karena memang kita cari adalah akhirat. Ya. Sering lihat ke bawah agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lihat para ibu-ibu bagaimana istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rumah cuma sempit, mungkin 3x4. Ya. Terbuat dari batang korma, kemudian atapnya cuma dari jaridah, dari daun-daun korma. Pohon korma sederhana, ya. Kemudian dalam hadis, ya, terkadang
Rasulullah sering pingin sarapan, tidak ada sarapan pagi ya. Kemudian terkadang di rumah cuma ada beberapa butir korma ya. Kemudian tikar dari pelepah korma ya. Hidup sangat sederhana ya. Tapi mereka adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terbetik dalam benak kita bahwasanya kalau kita kaya berarti kita dimuliakan oleh Allah. Itu enggak, itu bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kalau kita semakin pandai bersyukur berarti kita dimuliakan oleh Allah. Semakin pandai beribadah kepada Allah dengan syukur atau dengan sabar maka dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau harta banyak buat kita lalai, ketahuilah itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Semakin banyak harta, semakin tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir kepada Allah, ya. Tidak sempat ngaji, ya. Mulai jarang ikut pengajian, ya. Mulai jarang silaturahmi, ya. Sudah tidak pernah sholat malam lagi, ya, sudah selesai. Entar kemudian sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha agar kita memiliki ghina nafs, kaya jiwa ya. Kaya jiwa itu dengan menjadikan akhirat sebagai orientasi kita, tujuan utama kita. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia adalah puncak cita-cita kami dan janganlah jadikan dunia sebagai tujuan ilmu yang kita pelajari. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uff. Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku qat, sama sekali enggak pernah bilang cih, enggak pernah. Fama qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku suatu perbuatan yang tidak aku kerjakan. Rasulullah tidak pernah berkata, tidakkah kenapa kau tidak mengerjakannya? Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan tidak pernah aku melakukan suatu, kemudian Rasulullah berkata, kenapa kau melakukannya? Jadi kalau aku meninggalkan suatu, Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa tidak kau kerjakan? Kalau aku melakukan suatu, Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kau kerjakan? Tidak pernah. Dan tidak pernah mengatakan sama sekali. Ini di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sakhaun nafs, yaitu kayanya jiwa. Ya. Sehingga Rasulullah sallam mudah memaafkan. Namanya pembantu seperti Anas bin Malik, masih kecil pasti banyak melakukan kesalahan. Ya. Ya, seperti dalam hadis ketika Rasulullah menyuruh Anas bin Malik melakukan sesuatu, kemudian Anas mengatakan, "Wallahi la adhab," saya tidak mau pergi. Rasulullah suruh, masih kecil umur Anas masih sekitar 10 tahunan ya. Kata dia, saya tidak mau pergi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pergilah engkau. Anas pergi, ternyata dia tidak langsung menuju pada tugas dari Nabi, ternyata dia nonton anak-anak pada main-main. Akhirnya Rasulullah SAW ngekorin dia, Rasulullah dapati dia sedang nonton anak-anak lagi apa? Main-main. Kemudian Rasulullah SAW pegang lehernya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Unais, apa kau sudah mengerjakan tugasmu? Kata Anas, saya lakukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah tidak marah, tidak jeber telinganya. Kalau kita ternyata di sini ya, disuruh ke sana malah nonton anak-anak main-main. Ya. Saya ini orang sibuk, jangan. Itu kalau kita ya. Ya Rasulullah SAW ini di antara dalil bahwasanya kedermawanan bukan terkait dengan harta saja, tapi dermawan jiwa, yaitu maksudnya dia mendermawakan atau mendermakan keegoannya. Ya, kalau kita ego kan kita mungkin marah, ya. Kita berhak untuk marah, kita berhak untuk ngomel, tapi dia dermakan itu sehingga dia sedekah dengan egonya sehingga dia tidak jadi marah. Ini Rasulullah SAW melakukan kepada Anas. Kenapa? Rasulullah tahu Anas masih kecil, ya, butuh bimbingan. Rasulullah bisa mengarahkan tanpa harus dengan perkataan kasar, tanpa harus dengan mengeluh. Rasulullah SAW bisa mengarahkan dia sehingga dia menjadi pembantu yang terbaik bagi Nabi di kemudian hari. Rasulullah punya cara. Ya. Dia berhak untuk marah, namun dia tidak marah. Kenapa? Karena jiwa Nabi dermawan. Kata Anas, aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, itu menunjukkan tadajjur, yaitu jengkel. Kamu nih, enggak pernah Rasulullah begitu.
Ah, nggak pernah. Kita mana ada yang bisa seperti ini sama pembantu? Jangan 10 tahun, baru sehari sudah kita omelin. Susah ya. Tapi Nabi bisa 10 tahun seperti itu, ini adalah keajaiban. Ya. Kenapa? Karena sakhaun nafs, jiwanya yang dermawan. Tidak pernah ngomel, tidak pernah marah. Dan dia Rasulullah SAW ngerti tentang kondisi pembantunya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibnu Abil Aswad qala hadatsana Abdul Malik bin Amr qala hadatsana Sahamah bin Abdurrahman Al-Asam qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mengasihi, rahim, sangat rahmat kepada orang lain. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalahu in kana indahu. Kalau ada orang datang minta kepada Nabi, wa kana la ya'ti hadun illa wa'adahu. Kalau ada orang datang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kalau tidak punya, Rasulullah janjiin. Kalau Rasulullah punya, Rasulullah kasih. Kalau Rasulullah sallam punya, Rasulullah sallam kasih. Karena di antara sifat Nabi, tidak ada yang minta kepada Nabi mengatakan la, enggak pernah. Enggak. Rasulullah enggak pernah begitu. Kalau dia punya, dia kasih. Kalau dia mampu untuk menjanjikan, dia janjikan. Nanti ya. Seperti Rasulullah pernah menjanjikan kepada Abu Haytham Al-Ansari, kata Rasulullah, kau tidak punya pembantu, nanti kalau ada budak-budak datang kasih tahu saya akan kasih pembantu buat engkau. Ya. Jadi Rasulullah SAW kalau punya dia kasih, kalau enggak maka dia menjanjikan kalau memang memungkinkan untuk diberikan di kemudian hari. Ini sifat Nabi SAW. Wa uqimatis salat, kata Anas, suatu hari sudah diiqamatkan salat. Rasulullah sudah berdiri mau jadi imam. Wa ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Fa akhadha bi thawbihi, kemudian dia menarik baju Nabi. Jadi Rasulullah dilarang untuk salat dulu. Faqala, kemudian Arab Badui ini berkata, "Innama baqiya min hajati yasirah." Saya masih punya keperluan sedikit ya Rasulullah. Jangan dulu salat. Wa akhafu ansaha, saya lupa nanti kalau habis salat saya lupa, khawatir saya lupa kebutuhan saya ini. Maka dia buru-buru nyampaikan sekarang. Khawatir kalau habis salat dia apa lupa. Wa akhafu an ansaha. Wa akhafu ansaha, aku lupa, saya khawatir saya lupa nanti kebutuhan saya. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi. Maka Rasulullah SAW pun enggak jadi salat. Rasulullah SAW bersama dia ngurusin keperluan dia. Tsumma aqbala fa shalla. Kemudian Rasulullah balik lagi, Rasulullah kemudian jadi imam. Subhanallah ya. Tapi di sini perhatikan Rasulullah SAW sifatnya, kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya sakhaun nafs, jiwanya yang sangat dermawan. Ya. Dermawan dengan harta, dermawan dengan waktu, dermawan dengan artinya saya adalah Rasul. Enggak, dia dermawan ya. Egonya dia dermawakan, kedudukannya dia dermawakan ya. Dia dermakan, pokoknya dia mudah ya. Karena apa? Karena ada sifat rahmah. Makanya sebelum Anas bin Malik menjelaskan tentang akhlak Nabi yang sangat luar biasa tersebut, Anas buka dengan perkataannya, wa kana rahiman, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penuh dengan kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang inilah yang buat seorang bisa menjadi derma, mudah untuk berderma. Mudah untuk bersedekah waktunya, sedekah hartanya, sedekah pikirannya, sedekah ilmunya. Mudah untuk pengertian sama orang lain, mudah untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Punya sifat rahmat. Ibarat kita misalnya di rumah ada pembantu, ya, pembantu kerja, kita tahu dia kerja dengan semangat, kemudian kurang tidurnya. Kalau dia salah, ya kita ya sudah wajar ya. Kita kasih sayang sama dia, ya. Ini dia punya anak, mungkin suaminya sakit. Ada pembantu seperti suaminya sakit, bayangkan. Suaminya sakit, dia kerja, suaminya di rumah enggak bisa kerja, kemudian dia kerja, anaknya ada yang sekolah. Kalau kita memposisikan diri kita seperti dia, tentu kita akan kasihan sama dia. Kalau kita udah kasihan sama orang, kita pasti banyak memberi uzur kepada orang tersebut. Kapan kita tidak memberi uzur? Ketika kita cuek, kita tidak ada kasih sayang. Tidak kasih sayang ya. Dan kalau kita tahu dia punya kekurangan ya. Gampangnya begini, kalau
taruhlah anak kita masih kecil, dia nggak mau, kita suruh dia nggak mau, dia maunya main. Nah, kita tahu anak kecil, maka kita kasih uzur karena kita tahu dia anak apa? Anak kecil. Kita rayu lagi. Kita kasih uzur sama dia karena kita tahu dia anak kecil. Taruhlah kita ketemu orang gila itu maki-maki kita mau balas? Enggak lah, karena dia orang gila. Kalau kita balas berarti kita yang gila. Kita tahu dia gila. Dia gila mau diapain ya? Seperti teman cerita di Masjid Haram di zaman dulu, zaman saya masih kuliah. Orang ngantri di toilet di Masjidil Haram. Ngantri mungkin 10 orang. Semua nahan. Tahu-tahu ada orang tua maju ke depan. Wih, orang pada marah kalau udah ngantri. Maju, langsung dia nyerobot. Brong. Orang semua kasih udzur. Wajar. Kenapa dia sudah nggak kuat? Daripada dia kebobolan sebelum sampai. Ketika orang tahu dia punya udzur, ya orang kasih udzur nggak? Orang tahu dia lagi susah. Ya sudah lah mau diapain. Nggak ada yang marah akhirnya. Karena begitu masuk langsung ledakan. Jadi kalau kita punya sifat rahmat, kita tahu tentang kondisi orang, kita mudah kasih uzur. Sehingga kita mensedekahkan ego kita, mensedekahkan kita ini orang terpandang, ya hendaklah. Namanya orang susah ya. Makanya Anas berbuka dengan sabdanya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Rasulullah itu sangat penyayang. Dan telah Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 28 tentang sifat ini, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Rasulullah itu merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Makanya kalau ada orang datang kepada beliau, ya, beliau kalau ada beliau kasih. Ya. Orang yang datang pasti dia punya keperluan. Rasulullah SAW tidak pernah ya, mengatakan la, enggak pernah. Rasulullah kalau ada pasti kasih. Kalau enggak kasih, Rasulullah sayang sama dia. Rasulullah bilang nanti. Kalau Rasulullah mampu untuk berikan di kemudian hari, insya Allah Rasulullah kasih biar hatinya tenang. Insya Allah nanti kalau ada, saya kasih. Ya, menjanjikan sesuatu sehingga dia pun ketika tidak mendapatkan sesuatu dari Nabi, hatinya menjadi apa? Tenang karena sudah dijanjikan. Rasulullah tidak pernah menyelisih apa? Janjinya. Ya. Sehingga pulang dari minta kepada Nabi entah dapat atau enggak, hatinya tenang. Ya. Rasulullah tahu orang ini kalau enggak ada mungkin dia gelisah, bingung mau minta sama siapa. Dia tahu ada seorang yang sangat penyayang Rasulullah, maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Allah berfirman, wa imma tu'ridanna anhum bitigha rahmat dalam surat Al-Isra. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah wa imma tu'rid dalam surat Al-Isra 28, wa imma tu'ridanna anhum bitigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Kata Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan kalau ada kerabat yang minta sesuatu kepada kita, minta tolong sama kita. Kalau kita punya kita kasih. Kalau enggak punya apa kata Allah ajarkan? Dan jika kamu berpaling dari mereka, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha rahmatin min rabbik dan kau masih berharap ya memperoleh rahmat dari Tuhanmu, faqul lahum qawlan maisura, maka ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Artinya begini, ada saudara kita datang minta bantuan, misalnya adik kita kek, kakak kita kek, tante kita, om kita, atau misalnya ada enggak uang 1 juta saya bisa pinjam. Kalau kita berharap satu saat kita dapat rahmat Allah, maksudnya dapat rezeki di kemudian hari, maka ucapkan kata-kata yang baik. Saya lagi enggak punya, mudah-mudahan bulan depan. Kalau memang kita kemungkinan ada ya. Ini salah satu pengamalan dari yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tadi kalau ada dia kasih, kalau enggak ada dia kasih apa? Janji. Kalau ada kerabat kita, oh enggak ada bulan ini enggak ada. Jangan begitu. Atau kata-kata yang enak. Kalau kita enggak bisa janji, jangan janji juga. Kita bilang, aduh qadarullah belum ada. Mudah-mudahan lain waktu. Tapi kalau kita mungkin ada, kita bilang sekarang belum ada, belum gajian, mudah-mudahan bulan depan. Ya. Coba nanti kemari lagi ya. Sehingga dia pergi dalam kondisi nyaman. Kata Allah, wa qul lahum qawlan maisura. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan, kamu ini minta terus. Kau sana enggak ada. Sana sama yang lain. Sana.
Jangan, apalagi kerabat. Apalagi apa? Kerabat. Makanya Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik kau nolak tapi kata baik itu lebih bagus daripada kau kasih sedekah terus kau ngamuk. Ini. Kapan saya bayar? Enggak usah, ambil aja. Sedekah tapi kasar. 1 juta nih. Kapan saya bisa ganti? Enggak usah ganti, ambil aja. Kamu dari mana bisa ganti uang saya? Mending kata Allah lebih baik, enggak ada uang, mohon maaf. Meskipun kamu pelit, masih mending. Daripada kau kasih dengan kau sakiti dengan kata-kata. Kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata baik lebih baik daripada kau kasih sedekah tapi kau susulkan dengan apa? Menyakiti hatinya. Nah, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya kalau kita bisa kasih, kita kasih. Meskipun tidak wajib. Kalau kita enggak kasih, kita bisa janjikan. Kalau enggak bisa janjikan, tolak dengan kata-kata yang baik. Ini sunnahnya seperti itu. Rasulullah SAW kalau kasih, kalau enggak bisa dia kejanjikan. Kalau enggak, faqul lahum qaulan maisura. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Belum ada, mohon maaf. Lagi banyak keperluan. Ya. Bulan ini belum bisa. Bulan depan gimana? Wallahu a'lam. Intinya, itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita memiliki sakha'un nafs. Kita memposisikan diri kita seperti dia. Dia lagi susah. Ya. Dia tidak datang ke sini kecuali husnuzon kepada kita. Dia tidak datang kepada kita kecuali tahu dia anggap kita ini orang baik padahal kita pelit. Tapi dia anggap kita baik makanya dia minta sama kita. Kalau kita mau kasih, kalau enggak kita janjikan, kalau enggak tolak dengan cara yang halus. Enggak usah kita ego, enggak usah kita sombong, enggak usah. Dengan melakukan demikian kita dapat pahala. Apalagi kerabat tadi. Allah sebut dalam surat Al-Isra ya. Wa imma tu'riduna anhum tigha rahmatin mir rabbika tarjuha. Kalau kau berpaling dari mereka belum bisa kasih dan ada rahmat Allah yang kau harapkan, itu masih ada rezeki di kemudian hari yang kau harapkan, faqul lahum qaulan maisira. Maka ucapkanlah kata-kata yang ringan, yang baik. Bisa kau janjikan nanti insyaallah, mudah-mudahan bulan depan. Kalau enggak tolak dengan cara yang baik. Ini semua ada pahalanya. Ada pahala, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW kalau ada beliau kasih, kalau enggak beliau janjikan. Ya. Sampai Anas memberikan contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW kalau bisa dia kerjakan langsung. Kalau bisa tidak ditunda maka beliau tidak tunda. Wa uqimatis salat, ditegakkan salat. Wajahu Arabiyun, datang seorang Arab Badui. Ya, Arab Badui ini orang yang perlu diberi uzur karena kondisi mereka tidak sama dengan Arab kota. Kalau Arab kota namanya Arabi. Kalau Arab Badui namanya Arabi. Ya. Antum Arabi atau Arabi? Kadang Arabi, kadang Arabi. Ini jangan senang dulu. Kamu kayak orang Arab. Orang Arab itu Arab Badui. Ya, Arab Badui yang kencing di masjid. Apakah Rasulullah larang? Rasulullah marah? Rasulullah tidak marah karena Rasulullah tahu ini orang kampung, orang yang mungkin adabnya kurang. Ya. Gampangannya ada orang gila kemudian lempar. Kita nggak mungkin marah. Dia orang gila. Kita kasih apa? Uzur. Nah ini ada orang Arab Badui seperti itu. Ya, Rasulullah mengerti datang ke Masjid Nabawi. Kemudian kencing di Masjid Nabawi. Bukan di Masjid Ukhuwah. Masjid apa? Nabawi. Kalau Masjid Ukhuwah pahala sekali. Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Itu pun kencing di Masjid Nabawi. Rasulullah tidak marah. Rasulullah kemudian kasih uzur sama dia. Rasulullah suruh ambilkan air untuk tuangkan ke kencingnya. Baru Rasulullah nasihati. Karena dia Arab Badui. Seandainya yang melakukan Arab kota mungkin Rasulullah tegur dengan cara yang lain. Tapi orang ini ada uzur. Dia Arab Badui. Tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Tidak peka terhadap kondisi. Sehingga dia lagi pingin pipis ya cuek aja. Lagi pingin pipis di masjid ya nggak ada WC langsung ke masjid, tinggal kerannya dibuka selesai. Makanya Arab Badui kan kalau ada sesuatu dia tanya kepada Nabi tanpa malu-malu. Sahabat kalau mau nanya malu. Karena haibah Nabi, karena karismatik Nabi, mereka kalau mau nanya mereka simpan-simpan karena enggak enak mau nanya sama Nabi. Makanya mereka gembira kalau ada Arab Badui datang. Kenapa Arab Badui kalau datang langsung nanya. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Subhanallah. Sahabat mana ada yang nanya gitu? Arab Badui cuek aja nanya. Sampai di antara mereka ada sahabat yang kasih hadiah kepada Arab Badui supaya nanya sama Nabi. Di sini ada juga Arab Badui, mirip Arab Badui. Asal nanya aja.
Dia lihat situasi dan apa? Kondisi. Saya pernah ditelepon jam 3 malam kalau nggak salah. Telepon. Halo, Ustadz, antum penting nggak ini pertanyaan? Penting Ustadz, nggak bisa ditunda, nggak bisa Ustadz. Apa pertanyaan? Ternyata nggak penting. Saya takut, maksudnya saya takut dosa ini jam 3 telepon khawatir darurat. Ternyata enggak. Dia isi yang ada pertanyaan nanya. Subhanallah. Ya udahlah. Ini salah satu jenis Arab Badui. Udzur syar'i. Lihat Arab Badui ini Rasulullah sudah ditegakkan, sudah iqamat, Rasulullah sudah mau takbir, dia datang, dia tahan baju Nabi. Fa akhadha bi thawbihi. Ya, waktunya sudah iqamat, caranya juga bukan di depan Nabi. Ya Rasulullah sebentar. Enggak, dia pegang langsung baju Nabi. Nabi kaget pegangnya. Staf sudah berdiri semua, sudah siap takbir. Dia maju ke depan tanpa malu-malu. Kata dia, ya Rasulullah, saya ada keperluan sedikit. Saya takut lupa. Nanti habis sholat saya takut lupa. Harus sekarang. Subhanallah. Rasulullah enggak. Ya Rasulullah, yaudah ini Arab Badui. Seandainya itu sahabat Nabi yang lain itu Rasulullah udah nanti. Tapi Arab Badui ini sudah bilang, dia bilang saya punya keperluan sedikit, enggak banyak. Dan saya takut lupa. Ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW pergi sama dia, urusin hajahnya. Rasulullah balik kemudian sholat. Subhanallah. Ya. Ini sakha'un nafs. Kalau orang jiwanya tidak dermawan, maka dia mudah marah, mudah emosi. Tapi Rasulullah SAW jiwanya dermawan. Bukan cuma dermawan hartanya. Bukan cuma dermawan waktunya. Jiwanya juga dermawan. Mudah memaafkan, mudah memberi uzur. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan, kalau udah qomat, kalau ada keperluan mendesak, tidak apa-apa ditunda. Sebentar ya. Karena tadi Arab Badui tadi datang sudah qomat tapi Rasulullah tunda apa? Salatnya. Baik, hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhuma qala ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian dia berkata enggak. Dia enggak pernah begitu. Jadi Rasulullah kalau ada dia pasti kasih. Kalau enggak dia kasih janji. Kalau enggak ada. Tapi kalau dia punya dia bilang la, enggak pernah. Kalau dia bilang tidak berarti yang benar-benar tidak punya. Ya. Kalau tidak ada baru benar-benar dia mengatakan tidak ada. Tapi kalau ada dia pasti kasih. Kalau dia bisa kasih janji maka dia akan kasih janji. Ini di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menolak orang yang minta kepadanya. Kalau dia punya dia pasti kasih. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ketika sebagian orang datang kepada Nabi ketika perang Tabuk kalau tidak salah minta untuk diberi tunggangan agar bisa ikut serta dalam perang Tabuk, maka Allah berkata qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Maka Rasulullah mengatakan aku tidak mendapati tunggangan yang bisa aku berikan kepada kalian. Ya. Rasulullah tidak mengatakan enggak. Tapi Rasulullah ketika memang tidak ada, beliau jelaskan, saya belum mendapatkan tunggangan yang bisa saya berikan kepada engkau. Itu cara Nabi ketika mengatakan tidak. Ya, kalau ada yang minta dia tidak punya, saya belum punya untuk saya berikan kepada engkau. Bukan enggak. Artinya apa? Nabi kalau punya dia pasti kasih. Pasti dia kasih. Sebagaimana sudah kita sampaikan hadis ketika Rasulullah SAW diberikan hadiah baju oleh seorang wanita. Fa'akhadahan Nabi SAW muhtajan ilai. Rasulullah SAW mengambil baju tersebut karena perlu. Baru Rasulullah SAW duduk di majelis, orang itu datang minta sama Nabi SAW, ya Rasulullah, baju bagus sekali, kasih dong. Ya Rasulullah nggak mungkin buka saat itu kan, nggak enak juga. Tapi Rasulullah pulang, bungkus, kasih. Rasulullah baru pakai mungkin berapa saat, dia lepas, dia kasih. Dan dia, selama dia bisa kasih, dia kasih. Tapi lihat bagaimana cara Rasulullah SAW kasih. Rasulullah SAW tidak tegur orang tersebut. Rasulullah bilang, iya, saya kasih. Kemudian Rasulullah SAW pulang, Rasulullah SAW kirim, tidak langsung kasih depan orang tersebut, kirim lewat orang, sehingga tetap menjaga martabat orang tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak bisa kasih, seperti Allah contohkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 92, ketika ada yang minta tunggangan kepada Nabi agar bisa ikut perang Tabuk, kata Rasulullah,
Kata Allah, "Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi." Engkau berkata, wahai Rasulullah, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak mendapati tunggangan yang bisa aku berikan kepada engkau. Tidak mengatakan enggak. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Farwah bin Abil Maghra, qala haddatsana Ali bin Mishir atau bin Mushir an Hisham bin Urwah, qala akhbarani Al-Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Zubair qala, dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair ni maksudnya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ya. Zubair bin Al-Awwam istrinya siapa? Asma bintu Abi Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma." Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah, yaitu bibinya, dan Asma ibunya. Aisyah bibinya karena Aisyah bintu Abi Bakar, Asma juga Asma bintu Abi Bakar. Wajuduhuma mukhtalif. Dan kedermawanan mereka berdua berbeda. Satu dermawan, tapi cara dermawannya berbeda. Amma Aisyah tu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i. Adapun bibiku Aisyah, dia selalu mengumpulkan harta, dikumpulkan, digabungkan, hatta idza kana ijtama indaha qasamat. Kalau sudah terkumpul banyak, baru Aisyah bagi-bagi. Wa amma Asma, adapun ibuku Asma, fakanat la tumsiku syai'an li ghadin. Dia tidak pernah menunda pemberian. Kalau ada sekarang dia bagi, tidak pernah dia tunda besok. Ini dua wanita yang luar biasa. Satu Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, satunya Asma. Dua-duanya putri siapa? Abu Bakar. Dua-duanya sangat dermawan. Dan tidak perlu heran karena bapak mereka sangat apa? Dermawan. Siapa yang lebih dermawan daripada Abu Bakar As-Siddiq? Yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada kita, Abu Bakar berinfak seluruh hartanya dua kali. Pertama ketika hijrah, yang kedua ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan saya lagi punya harta. Kata Umar, kalau hari saya ada suatu hari bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh, ini kesempatan kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Saya tidak pernah menang lawan Abu Bakar. Ada kesempatan kali ini karena kebetulan saya punya harta. Faji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka aku bawa setengah hartaku kepada Nabi. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu mislahu." Abqaitu lahu mislahu. Saya sisakan seperti ini yang saya bawa. Jadi harta bagi dua, setengah taruh di rumah, setengah sedekah buat perang Tabuk. Tiba-tiba faja Abu Bakrin bimalihi kulli. Datang Abu Bakar bawa seluruh apa? Hartanya. Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasul." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Kata Umar, saya tidak pernah menang ya. Kalah. Ya. Sahabat yang lain ketika ingin berinfak seluruh hartanya Rasulullah larang. Di antaranya datang dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sakit ingin infak hartanya banyak, kata Rasulullah enggak. Sepertiga sudah banyak. Fasulus katsir. Infak sepertiga aja. Wasiat sepertiga, jangan lebih daripada itu. Ya. Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat karena dia tidak ikut dalam perang Tabuk, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati." Di antara taubatku ya Rasulullah, aku berlepas dari seluruh hartaku. Karena Allah, mau sedekah seluruh hartanya, kata Rasulullah, jangan. Sisakan, jangan semuanya. Ketika Abu Bakar infak seluruhnya, Rasulullah larang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena iman berbeda. Iman berbeda. Ka'ab bin Malik mungkin lagi salah, lagi semangat pengen sedekah, kata Rasulullah jangan. Abu Bakar infak hartanya Rasulullah tidak larang. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa kuat. Saya sendiri pernah ada yang tanya kepada saya, kirim surat pertanyaan, "Ustaz, saya kemarin termotivasi infak, saya menyesal, boleh enggak ambil lagi?" Ini benar ini. Saya kemarin termotivasi, mungkin Ustaz ceramah tentang infak, dia infak banyak. Setelah itu dia pikir-pikir lagi, kebanyakan. Boleh saya enggak ambil lagi enggak? Waduh, ini contohnya.
Rasulullah Abu Bakar sebelumnya juga ketika hijrah, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Semua hijrah, semua harta dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika Abu Bakar pergi sama Nabi hijrah, datang bapaknya Abu Quhafa. Waktu itu bapaknya Abu Bakar masih musyrik. Dia baru masuk Islam ketika Fatu Makkah. Lama. Ya. Itu 8 tahun kemudian baru masuk Islam. Kita masih musyrik dan dia kafif, buta. Maka dia datang kemudian dia mengeluh kepada Asma, ayah kalian pergi tidak meninggalkan apa-apa. Maka Asma binti Abi Bakar ingin menghibur kakeknya, maka dia ambil batu, dia lilit dengan kain, dia taruh di tempat harta. Kata dia, ada kok ayah ninggalkan sesuatu. Nih kek, lihat pegang. Kakeknya kira itu emas, ternyata batu. Bukan ini yang menakjubkan. Bukan menakjubkan Abu Bakar berinfak seluruh hartanya. Yang saya takjub, bagaimana keluarganya sepakat. Itu yang saya takjub. Bagaimana istrinya tidak protes. Bagaimana anak-anak juga tidak protes. Bagaimana anak-anak juga dermawan seperti ini, saya takjub. Antum kalau mau infak seluruh hartanya, pertama antum juga tidak mungkin. Yang kedua, kalau memungkinkan juga, istri antum pasti melarang. Bapak bahlul, abi bahlul. Seluruh harta. Udah, ini rumah kita infakkan di jalan Allah. Kita tinggal rumah sedikit kecil aja. Mana mau istri? Bapak ngaji di mana? Abi ngaji di mana sih kok gini? Artinya saya takjub Abu Bakar, bukan cuma dia berinfak hartanya, tapi bagaimana istri dan anak-anaknya semua membantunya. Dan ini berulang-ulang. Bagaimana didikan iman kepada anak-anaknya, kepada putri-putrinya. Nah, terbukti kebiasaan Abu Bakar ditiru oleh putri-putrinya, Asma dan Aisyah. Luar biasa. Cuma beda cara mereka dermawan. Kalau Aisyah ngumpulin dulu. Kalau udah banyak baru dia dermawakan. Dan ini ada baru dia dermakan. Dan ini ada kelebihan, keuntungan. Keuntungan dari sisi orang didermakan merasa suatu yang berarti. Karena jumlahnya banyak. Tapi dia dermakan. Adapun Asma enggak. Kapan dia punya dia kasih sedikit-sedikit. Mau banyak dia kasih hari itu juga. Karena dia tidak pengen menunda apa? Sedekah. Mana yang terbaik di antara keduanya? Mana yang terbaik di antara keduanya? Yang terbaik jalannya Nabi. Asma lebih pas. Nabi tidak pernah menunda. Ya, Aisyah mungkin punya cara berpikir sendiri. Tapi yang terbaik, kata sebagian ulama, adalah caranya siapa? Asma. Karena Rasulullah SAW kalau punya tidak pernah tunda-tunda, langsung kasih. Tidak nunggu banyak dulu. Yang ada dia kasih, yang ada dia kasih. Makanya kalau kita cari rezeki, niatkan untuk bisa bersedekah. Niat untuk bisa bersedekah. Ya. Niatkan untuk bisa bayar zakat. Ya. Jangan terima zakat mulu ya. Saya dulu punya kawan mahasiswa datang ke saya, Firanda, ada uang zakat enggak? Saya bilang, ente terima zakat sebagai apa? Semuanya saya terima. Semua 8 golongan saya masuk di dalamnya. Kecuali mu'alaf ya. Musafir, punya utang, fisabilillah. Kecuali budak mungkin enggak ya. Subhanallah. Dia semua golongan saya masuk. Karena saking miskinnya. Yang penting ada uang zakat sini katanya. Ya, sebagian orang seperti itu susah ya. Maka ini contoh bagaimana para sahabiat Aisyah radhiyallahu anha yang dididik oleh Abu Bakar dan juga dididik oleh suaminya. Dermawan luar biasa ya. Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, juga dermawan sangat luar biasa. Ya. Maka orang tua yang soleh punya pengaruh kepada anak-anaknya. Antum kalau dermawan, insya Allah anak ikut dermawan. Kalau antum peka sama orang miskin, insya Allah anak-anak juga ikut. Tapi kalau antum pelit, anak-anak juga insya Allah pelit. Saya punya anak dulu Abdul Muhsin, dia punya kawan. Dia ngeluh sama saya, kata dia, "Bi, itu pelit banget itu." Saya tahu bapaknya juga pelit, cuma saya diam aja. Saya tahu bapaknya juga pelit. Buah tidak jauh dari apa? Pohonnya. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Makanya lawan, makanya berusaha kalau kita dermawan, insya Allah anak-anak juga ikut. Bahkan anak-anak bisa lebih dermawan daripada kita. Bisa lebih dermawan daripada kita. Ya. Pengaruh orang tua pada anak luar biasa. Lihat Abu Bakar bagaimana pengaruhnya kepada putri-putrinya.
Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana an Suhail bin Abi Saleh an Safwan bin Abi Yazid an Al-Qaqa' bin Al-Lijaj atau Lajjaj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abada. Tidak akan berkumpul debu yang masuk ke dalam hidung seseorang, dalam mulut seseorang ketika dia sedang berjihad fisabilillah, karena berjihad jalan kaki, kemudian debu-debu berterbangan, kuda berlarian. Kalau zaman dulu kan perang seperti itu. Sehingga debu mungkin masuk di telinganya, mungkin masuk di mulutnya, mungkin masuk di hidungnya. Debu itu tidak akan mungkin bergabung dengan api neraka jahanam. Artinya Rasulullah yang menjelaskan orang berjihad tidak mungkin masuk neraka. Tidak mungkin masuk dalam neraka jahanam jika dia ikhlas kepada Allah tentunya. Kemudian kata Nabi, wala yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Dan tidak mungkin berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Tidak mungkin berkumpul pelit dan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Maka di sini Rasulullah menyebutkan dua keutamaan, ya. Keutamaan pertama adalah keutamaan jihad fisabilillah. Kalau orang berjihad ikhlas karena Allah, bukan riya. Kalau riya masuk neraka, ya. Tapi dia ikhlas kepada Allah. Kemudian ketika dia bertempur, dia melakukan kegiatan yang berat, turun di medan pertempuran, kemudian debu-debu berterbangan sehingga debu mungkin masuk di hidungnya, mungkin masuk di mulutnya, mungkin masuk di telinganya. Intinya debu ini tidak mungkin terkena api neraka. Artinya orang mujahid tidak mungkin masuk neraka jahanam karena debu tersebut tidak akan berkumpul dengan api neraka. Selain itu Rasulullah sebutkan, tidak juga berkumpul dalam hati seorang pelit dan iman. Kalau orang beriman enggak mungkin pelit, enggak akan bergabung. Kalau iman, pelitnya pasti hilang. Kalau pelit pasti imannya apa? Hilang. Maksudnya iman dan pelit adalah dua hal yang kontradiktif. Ya. Enggak mungkin ada orang beriman, imannya tinggi sekaligus pelitnya tinggi, itu mustahil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang pelit dipertanyakan. Imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena orang pelit dia berarti tidak beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Syaitan menakut-nakuti kalian untuk bersedekah, nanti miskin, nanti kurang, nanti fakir. Adapun Allah menjanjikan kalau kau bersedekah Allah kasih ampunan dan Allah kasih tambahan. Fadla di antara tafsiran sebagian ulama akan diberi tambahan di dunia, belum di akhirat. Di dunia sudah dikasih tambahan. Kalau kau beriman, kau pasti ikut janji Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang sedekah, Rasulullah ingatkan tentang iman kepada Allah hari akhirat. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakan tamunya. Muliakan tamu butuh biaya, ya tidak? Kalau tamu datang, kasih air putih. Sama permen. Padahal dia punya uang banyak, tapi dia pelit. Tapi dia pelit. Maka Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka dia muliakan tetangganya. Tetangganya pasti dia perhatikan. Tidak mungkin tetangganya miskin dia biarin aja. Kalau dia beriman. Tapi kalau dia enggak beriman, dia pelit. Ngapain tetangga? Masing-masing. Tamu ya seadanya. Dia tidak akan susah-susah untuk memuliakan apa? Tamu. Dia tidak muliakannya sekedarnya aja. Ya. Air putih ya. Bahkan Al-Jahid menyebut tentang kisah orang pelit. Ada orang pelit, kalau tamunya datang, dia tanya, sudah makan belum? Tanya, sudah. Wah, kalau kau belum makan, saya sudah siapkan makanan buatmu. Kalau belum makan dia jawab apa coba? Intinya, kalau orang beriman dengan hari akhirat, beriman kepada Allah, dia pasti tidak pelit. Maka masing-masing diri kita menilai dirinya sendiri. Kita ini beriman atau tidak. Di antara standar keimanan adalah tidak pelit. Makanya Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Bukti kau beriman. Ini orang sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, sama ibunya pelit, bapaknya pelit, sama kakaknya, adiknya pelit, tetangga pelit. Kalau kau enggak punya ya wajar. Karena sedekah terhadap diri, terhadap anak istri lebih utama daripada yang lainnya. Jangan sampai sedekah kemudian anak istri kelaparan. Ya enggak boleh. Kita berbicara orang yang punya kelebihan, anak istri sudah
dikasih makan, keperluan sudah terpenuhi. Istri gemuk, anak gemuk, ente juga gemuk, terus apa lagi yang mau? Masih ada kelebihan harta, terus ngapain pelit? Ngapain pelit? Kalau pelit menunjukkan iman enggak benar. Karena Rasulullah telah berkata, tidak mungkin berkumpul iman dan pelit dalam hati seseorang. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.